Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena berkah dan nikmatnya kita bersama-sama bisa bertatap muka, bisa bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, bisa bersama di masjid yang Allah muliakan ini. Insyaallah ini semua karena berkah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan banyak kita bersalawat kepadanya akan menjadikan kita umat yang dicintainya, terkhusus nanti bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, hadirin hadirat yang saya hormati, Ketua BKM Masjid An-Nur. Ini desa apa ini? Bandar Mandoge, Bandar Pasir Mandoge, beserta seluruh kepengurusan masjid ya, yang saya hormati. Qari'ah tadi yang membacakan Quran, Masya Allah, sungguh luar biasa suaranya. Insya Allah ini dengan bacaan-bacaan yang beliau lantunkan akan menjadikan berkah bagi kita semua, baik yang membacanya dan juga yang mendengarkannya. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu perwiritan, beserta seluruh hadirin hadirat, terkhusus anak-anak santri rumah tahfidz Nurul Hidayah, Al Hidayah, dan juga pengasuh dan pimpinan pondok pesantren tersebut. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya apa kabarnya semua ini? Ozan mau tanya dulu. Insyaallah sehat kita semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Zahran Auzan. Saya tinggal di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Alhamdulillah tadi saya bersama orang tua bertiga, ini umi saya, ini abi, berangkat tadi jam 4 subuh dari rumah, masuk ke tol Tanjung Pura, keluarnya langsung di Kisaran. Alhamdulillah tadi sampai di sini sekitar jam 8 pagi. Jadi alhamdulillah karena saya bisa berhadir di sini, pengasuh pondok tahfidz Al Ustadz Ilham Al Hasani pernah datang ke rumah Auzan bersama pimpinan rumah tahfidz, silaturahim, membawa anak-anak santri, teman-teman Auzan yang menghafal Quran sekitar bulan Mei atau 4 sampai 5 bulan yang lalu. Jadi kata beliau bilang, Auzan, nanti insya Allah kalau kita ada waktu bisalah ya main-main ke rumah tahfidz kami, kata Ustadz Ilham Al Hasani. Insya Allah Ustadz siap. Insyaallah Auzan siap. Nah, alhamdulillah hari ini Allah kabulkan doanya, kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang mulia. Kenapa Auzan bilang orang-orang yang mulia? Karena orang-orang yang berada di majelis ilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikannya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang belajar ilmu dan duduk bersama di majelis ini. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitihi min baitillah." Dan ada sekelompok kaum yang mereka berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang mulia. Yatluna kitaballah. Mereka di dalam masjid tersebut membacakan ayat-ayat Allah. Tadi kita mendengarkan lantunan-lantunan Al-Qur'an yang mulia. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka kaum itu saling belajar. Mereka duduk di majelis belajar di antara sebagian mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah,
tidaklah mereka pulang ke rumah mereka nanti kecuali mereka akan mendapatkan sakinah, ketenangan diri, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilingkupkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini Auzan bisa bersama-sama, bisa bertatap muka dengan para hadirin hadirat. Insyaallah ini kita bersama orang-orang yang mulia semua. Nah, insyaallah dengan pertemuan awal mungkin ya, kita Auzan baru bertemu dengan Bapak Ibu semua. Insyaallah nanti ketika kita di hari akhir bisa bersama lagi nanti. Bisa bersama Nabi Muhammad SAW, bisa masuk ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ada tema majelis tentang bagaimana Al-Quran menyelamatkan generasi. Nah, ini sebuah tema yang sangat penting Auzan rasa untuk dibahas, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh kemajuan teknologi, di zaman dimana kita selalu berkaitan dengan yang namanya teknologi. Makanya ada pepatah mengatakan sesungguhnya manusia sekarang tidak terluput dari 3 masalah. Ketika mereka berada di masa kanak-kanak dan remaja, maka tantangan mereka adalah game online. Ketika mereka berada di masa dewasa, maka tantangan mereka adalah judi online. Ketika mereka sudah berkeluarga, sudah banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka tantangannya adalah pinjaman online. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kita sudah semakin dekat, sudah semakin terikat dengan yang namanya teknologi. Jadi, insya Allah kita hari ini membahas tentang tema bagaimana Al-Quran menyelamatkan generasi. Karena generasi ini penting, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, "Shibabul yaumi rijalun ghadin." Anak-anak di masa sekarang, merekalah cerminan di masa depan. Merekalah cerminan nanti pemimpin di masa depan. Jadi kalau kita ingin pemimpin yang baik, ingin memiliki keturunan yang baik, maka dimulai dari dasarnya. Dimulai dari di masa kecil mereka. Bagaimana cara kita untuk menanamkan kecintaan-kecintaan yang saleh dan saleh kepada anak-anak, sedangkan kita saja tidak dekat dengan yang namanya Al-Quran. Nah, ini yang menjadikan Auzan termotivasi dalam menghafal Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau bercerita tentang pengalaman saya, Zahran Auzan pribadi, dahulu itu bisa dibilang saya dimulai karena keinginan orang tua. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena abi saya pernah bilang, Auzan, dahulu ketika Auzan belum lahir ke dunia ini, abi selama 4 tahun berdoa setelah pernikahan, selama 4 tahun berdoa bersama Umi, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Abi bilang setiap sholat, ya Allah, berilah kami 1 anak saja ya Allah. Kalau kau beri kami 1 anak ini ya Allah, akan kami jadikan anak ini anak yang cinta Al-Quran dan tentunya menjadi penghafal Quran. Nah, jadi saya sekarang berawal dari niat dan nazar dari orang tua saya, abi dan umi saya. Nah, nanti kalau mau bertanya kenapa ada tersirat di pikiran mereka bisa menjadikan anak penghafal Quran, boleh ditanya sama abi saya nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini saya menceritakan, boleh ya Bi ya? Boleh Bi? Kok tutup kuping abi? Abi kalau udah mau bicara nggak selalu mengelak aja. Ya itulah pengalamannya. Jadi ketika Auzan lahir, saya lahir tanggal 19 Maret 2009 setelah 4 tahun pernikahan orang tua saya. Nah, akhirnya Allah ijabah doa tersebut. Maka tentunya setelah kita berniat dan bernazar, ketika Allah kabulkan, kita harus selesaikan nazar tersebut. Apa tadi? Ingin menjadikan anak ini anak yang penghafal Quran. Nah, bagaimana menanamkan kecintaan, bagaimana menjadikan Auzan ini penghafal Quran? Tentunya dimulai dengan menanamkan kecintaan-kecintaan dan keakraban terhadap Al-Quran. Nah, jadi ketika Auzan di masa balita ya, di usia 1 tahun, 2 tahun, maka diperdengarkan dengan lantunan-lantunan Al-Quran, diperdengarkan dengan murattal-murattal Al-Quran. Misal ada Syekh Muhammad Thaha Al-Junaid.
irama tersebut sangat familiar di kalangan anak-anak penghafal Quran. Nah, iramanya tuh kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan banyak murotal surah-surah pendek. An-Naba, An-Nazi'at, juz 30. Nah, itu diperdengarkan kepada auzan. Itu gunanya apa, Bapak Ibu sekalian? Agar auzan sudah akrab dengan suara-suara Quran tersebut. Jadi ketika nanti auzan sudah masuk ke usia bisa menghafal, auzan tadi sudah akrab, udah merasa oh ini Al-Quran ini di surah ini. Nah, itulah ditanamkan dengan suara-suara Al-Quran agar auzan dekat dengan Al-Quran tersebut. Usia 1 tahun, usia 2 tahun, sampai di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun inilah auzan mulai diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah, diperkenalkan dengan Iqra. Nah, jadi tentunya kalau sudah ditanamkan dengan kecintaan Al-Quran tersebut, yang pertama tadi, kalau auzan di masa balita, mau auzan tidur, mau auzan bermain, apapun ceritanya, diperdengarkan dengan suara-suara Quran. Di usia auzan yang ke-3 tahun, maka sudah dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, auzan sedikit lupa itu bagaimana metode Abi mengajar dahulu. Tapi seingat auzan, kami ini kan punya rumahnya itu terbuat dari papan. Dan kebetulan Abi saya ini bekerja sebagai tukang jahit, Bapak Ibu sekalian. Tukang jahit, bukan seorang ustaz. Nah, jadi sebelum saya lahir itu, Abi itu bekerjanya di luar sebagai anggota di ruko penjahitan lah. Nah, setelah saya lahir, Abi auzan itu memutuskan untuk ya di rumah saja, bekerja di rumah, bagaimana supaya bisa mengkontrol auzan, bisa membimbing auzan menghafal 24 jam full di rumah. Umi auzan juga begitu. Sebelum saya lahir itu bekerja sebagai guru madrasah aliyah negeri 1 Tanjung Pura. Tapi setelah saya lahir resign. Nah, gunanya apa? Supaya bisa lebih dekat dengan auzan setiap hari, setiap jam di rumah. Jadi tentunya kalau sudah 24 jam full di rumah, habis saya itu kebetulan sebagai tukang jahit tadi, maka ada apa ya, kayak bahan-bahan jahitannya, kayak kapur atau apalah. Nah, rumah kami tadi rumah papan. Jadi sambil auzan bermain, seingat auzan itu pengenalan hurufnya itu bukan kayak a ba nggak gitu. Nah, jadi itu sudah diperkenalkan. Setelah itu mana huruf-huruf yang sama, huruf-huruf yang mirip itu lebih ditekankan. Misalnya Abi auzan tuh menulis za, zo. Auzan, ini huruf apa? Za. Kalau za ada titiknya di atas 1 kan? Ya, ada za. Ya, kalau nggak ada titiknya berarti da. Kalau ini apa? Za. Kalau ini apa? Zo. Jadi walaupun auzan saat itu di usia 3 tahun, tapi sudah diajarkan untuk menghafal, membaca Quran dengan benar. Karena apa? Kalau bacaan Al-Quran yang salah, dimulai dari dasar membaca yang salah, ketika mereka nanti menghafal, hafalan yang salah itu akan melekat terus. Nanti susahlah mereka menghafalkannya. Makanya penting ketika kita ingin menghafal Quran, kita harus kuasai dasarnya tersebut. Kita harus kuasai huruf-huruf tajwidnya yang penting. Karena itu lebih lama metodenya ketimbang kita menghafal. Kalau kita sudah ada dasarnya, enak mau menghafalnya. Makanya banyak anak-anak pondok pesantren itu yang mereka orang tuanya itu menitipkan ke anak pondok pesantren hanya untuk supaya lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Udahlah, degil kali anakku, masuk aja lah ke pondok pesantren. Bukan ada niatnya supaya anak tadi menghafal. Nah, anak tersebut tadi pun di rumah nggak ada dasar-dasarnya menghafal Quran. Pigilah dia menghafal Quran, bersaing dia dengan anak-anak yang sudah belajar ketika di usia SD atau di usia SMP, ya kalahlah dia dalam menghafal. Nah, jadi itulah pentingnya belajar membaca dengan benar. Saat itu diajarkan auzan dengan huruf-huruf hijaiyah yang benar. Alhamdulillah 1 tahun auzan belajar, di usia yang ke-4 tahun sudah bisa membaca Quran, Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa membaca Quran dan mulai menghafalkannya.
Nah, saat itu Auzan itu menghafalnya dengan mendengarkan suara, talqin, mendengarkannya. Nah, inilah tadi kegunaan Auzan tadi dari usia 1 tahun 2 tahun sudah didengarkan dengan suara-suara Quran, maka di usia yang keempat tahun Auzan pun menggunakan metode menghafal Quran itu dengan mendengarkan suara saja. Karena apa? Suara tadi sudah terngiang-ngiang, sudah melekat di telinga Auzan. Nah, tentunya dengan menambahkan kecintaan dan keakraban Auzan dalam menghafal Quran. Caranya bagaimana Auzan? Tentunya pendampingan orang tua Auzan itu sangat sangat royal. Pendampingan orang tua Auzan itu sangat besar sekali pengaruhnya sama Auzan. Nah, sebelum Abi Auzan itu menjahit, maka dibimbing Auzan dahulu. Auzan, ayo kita menghafal. Nah, kita mau menghafal apa? Tentunya kalau anak-anak kecil menghafal itu surah-surah pendek. Kita bisa memberi contoh surah apa yang mau Auzan hafal, surah Ad-Duha. Nah, ketika itu Auzan itu kalau mau menghafal, Abi Auzan itu memperdengarkan suaranya, direkamkan ke HP. Nah, kalau dulu kan HP belum ada HP sentuh, masih HP Mito yang hanya bisa merekam suara. Nah, itulah digunakan. Ketika Auzan mau menghafal, maka Abi Auzan memperdengarkan suaranya berulang-ulang selama 30 menit. Misal Auzan mau menghafal surah Ad-Duha, dibaca saja 4 ayat sama Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, diperdengarkan 30 menit. Setelah 30 menit dibiarkan aja itu rekaman suara tadi. Nah, setelah itu Abi Auzan pun kembali bekerja. Setelah bekerja, membimbing Auzan lagi. Nah, itulah kenapa alasan Abi Auzan itu bekerja di rumah, karena supaya lebih bisa banyak waktu bersama Auzan di rumah. Setelah itu Auzan dimulai lagi dengan pendampingan menghafal. Auzan, tahu nggak? Misal ini kita menghafal surah apa? Menghafal surah Al-Fil. Tahu nggak Al-Fil itu kisahnya dahulu diceritakan kisahnya. Ada seorang raja yang bernama ini. Nah, ketika memasuki Mekah diceritakan tentang sejarah-sejarah Quran. Itu yang membuat Auzan semakin asik dalam menghafalkannya, semakin cinta. Oh iya, ternyata Al-Quran itu punya kisah yang menarik. Jadi banyak orang tua sekarang ketika memiliki anak yang diceritakan kisah dongeng. Mau tidur kisah dongeng diceritakan. Ini enggak, kisah Al-Quran diceritakan. Kisahnya benar, kisahnya sahih. Kecintaan anak-anak pun semakin besar kepada Quran. Nah, itulah Auzan. Di usia Auzan yang ke-4 tahun itu juga lah ada acara televisi, Bapak Ibu sekalian. Acara televisi yang sekarang kita pasti sudah familiar sama acara tersebut. Acara tersebut tayangnya di bulan Ramadan. Bisa tebak nggak acara apa itu? Hafiz Indonesia. Nah, saat itu di tahun 2013 Hafiz Indonesia itu baru pertama kali ditayangkan. Tahun pertama dibuat. Jadi alhamdulillah saat itu Auzan juga baru mulai menghafal. Tentunya ketika ada tontonan tersebut, Auzan sangat antusias bersama Abi menonton. Abi Auzan mengajak nonton. Auzan lihat ini. Di situ Auzan melihat anak-anak yang sebaya Auzan. Ada yang usianya 6 tahun hafal 10 juz. Ada yang usia 7 tahun hafal 30 juz Musa. Ada yang dia buta tapi hafal 15 juz. Segala macam banyak keunikan anak-anak menghafal Quran. Di situ Auzan mendapatkan semangat. Oh, Auzan, kata Abi, Auzan gak kepingin kayak mereka ini bisa menghafal Quran. Lihat mereka, itu bisa bawa orang tuanya ke sana, bisa tampil. Orang tuanya bangga tuh Auzan punya anak menghafal Quran, bukan gak bangga. Nah, Auzan sama kan sama mereka sama. Auzan sama-sama anak-anak, Auzan sama-sama makan nasi, otak Auzan juga sama. Masa mereka bisa, Auzan kok gak bisa? Nah, jadi itu yang tertanam. Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa? Teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita merasa kita kesulitan dalam menghafal Quran, mungkin teman-teman kita yang lain mereka lebih cepat menangkap hafalan tersebut. Nah, lantas kita putus asa. Oh, udahlah, memang aku nggak ditakdirkan untuk menghafal Quran. Bahasanya itu banyak yang bilang kayak gitu. Udahlah Auzan, susah kali saya menghafal Quran. Memang nggak ditakdirkan saya untuk menghafal Quran.
Dia udah masuk pesantren kok, nggak ditadbir hafal Quran cuma pula. Nah, ketika kita merasa seperti itu, maka jangan putus asa. Jangan merasa udahlah capek, nyerah, jangan. Justru itu semakin menambah semangat kita. Kita cari apa kekurangan kita dari mereka. Nah, kita harus sadar, mungkin kalau mereka cepat dalam menghafal Quran, kita lambat, ada dosa kita yang masih terbayang-bayang. Ada dosa kita yang kita buat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i pernah menghafal Quran. Ketika itu hafalan tersebut sering lupa hafalnya tadi. Datang Imam Syafi'i tadi ke gurunya. Ya Syekh, kenapa hafalanku ini mati? Kenapa hafalanku ini gak lancar? Kenapa hafalanku ini lupa? Syekhnya itu hanya bilang satu kalimat, tinggalkan maksiat. Nah, kalau kita merasa kita susah menghafal, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan kita banyak menghafal, itu semakin menambah pahala-pahala kita menghafal Quran. Karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yaqra'ul Quran, ada orang-orang yang membaca Quran, wa huwa mahirum bih, dan orang tersebut mahir dalam membacakan Al-Quran tersebut. Ma'as safaratil kiramil bararah, orang tersebut bersama malaikat yang mulia. Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan ada permisalan orang yang menghafal Quran. Wa yatata'ta'u fi, tapi dia terbata-bata dalam membacakan ayat tersebut. Wa huwa 'alaihi syaq, kesusahan dia mendapatkan ayat tadi, kesusahan dia menghafal Quran. Lahu ajran, baginya 2 pahala. Nah, kita menghafal innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Teman-teman kita 10 kali mengulang sudah hafal, kita 20 kali belum hafal, 30 kali belum hafal. Jangan menyerah, tetap dibaca terus. Nah, bisa jadi dengan kita membacakannya Allah menghapus dosa-dosa kita dahulu. Kalau dosa kita sudah terhapus, baru Al-Quran itu masuk. Karena apa? La yamassuhu illal mutahharun. Gak ada yang bisa memasuki Al-Quran tadi, gak ada yang bisa menghafal Quran kecuali orang tersebut sudah suci. Nah, itulah, jangan kita menyerah. Kalau mereka bisa, kenapa aku gak bisa? Itulah yang tertanam di pikiran Auzan di usia 4 tahun itu. Menghafal Auzan, menghafal 1 surah, menghafal 2 surah, surah demi surah Auzan menghafal. Namun di usia Auzan yang ke-8 tahun, Abi Auzan tuh mulai terlintas di pikirannya begini. Saat itu Auzan di usia kelas 2 SD. Sementara hafalan Auzan itu masih sekitar 5 juz, 6 juz. Dan hafalnya itu bisa dibilang gak lancar, banyak yang lupa. Jadi Abi bilang gini, Auzan, Abi pengenlah cari sekolah yang dimana sekolah tadi Auzan bisa mendapatkan ijazah ketika lulus. Auzan bisa gak masuk, Auzan hanya masuk ujian aja, tapi Auzan mendapatkan ijazah nanti. Nah, karena Abi lihat pun Auzan sekolah ini gak mau absen. Nah, jadi pernah sebenarnya di usia Auzan yang kelas 1 SD, usia 6 tahun, saat Auzan mau masuk sekolah itu, Abi Auzan udah bilang sama guru kepala sekolahnya, bilang gini, Auzan, Pak, jadi gini, Auzan ini kan dia menghafal Quran. Kebetulan saat itu prestasi Auzan juga sudah pernah masuk ke Hafiz Indonesia. Di tahun 2015 itu Auzan sudah masuk Hafiz Indonesia, Bapak Ibu sekalian, RCTI. 2014 ikut Hafiz Quran Trans 7. Tahun 2015 ikut Hafiz Indonesia. Namun qadarullah 2 kali tampil aja di eliminasi, pulang. Sebenarnya kalau dibilang putus asa, ya putus asa kayak down. Bahkan Abi pernah bilang, bahkan Abi Auzan pernah bilang, Auzan itu sampai 3 bulan 4 bulan gak mau menghafal Quran, Bapak Ibu sekalian. Karena Auzan itu sudah over semangat, udah terlalu semangat ketika mengikuti perlombaan. Karena persiapan Auzan ketika mau bertempur, ya kalau dibilang ya, Auzan kalau berlomba itu kayak bertempur, semua dipersiapkan. Kayak di Hafiz Indonesia itu apalah misalnya, Auzan udah menguasai ayat-ayat surah, udah menguasai halaman-halamannya. Bahkan taktik-taktik Hafiz Indonesia tuh kayak misalnya
Dibacakan wa ja'alnal laila libasa. Bacakan 2 ayat setelah itu di surah berikutnya. Wa ja'alnal laila libasa. An-Naba ayat 10. Bacakan 2 ayat setelah itu di surah berikutnya. Berarti An-Nazi'at ayat 12. Itu udah Auzan kuasai. Mundur 5 ayat, mundur halaman berikutnya. Itu sudah Auzan kuasai. Nah, jadi saat itu juga Auzan menghafal Yasin. Saat itu ada karantina. Jadi kan kalau mau tampil di Hafiz Indonesia itu acaranya kan delay nih. Acaranya nggak live di bulan puasa itu. Sudah recording, sudah direkam 4 sampai 5 bulan lalu. Sebelum tampil besoknya itu kami malam sudah dikasih tahu membaca ini sebenarnya. Makanya kayak anak-anak yang Hafiz Indonesia itu boleh Auzan bocorkan sedikit ya. Dia kayak ini di acara ini surah sekian, sebenarnya itu sudah dilancarkan terlebih dahulu. Nah, pernah malam itu Auzan dapat tugas dari mentor. Auzan beserta 28 orang yang lain yang dipilih disuruh menghafalkan surah Yasin. Surah Yasin dalam 1 minggu. Di antara 28 orang, 7 orang cuma yang berhasil termasuk Auzan. Nah, tapi ketika Auzan tampil pulang 1 hari perkenalan, satu hari setelah itu langsung pulang. Apa enggak kecewa? Cek. Cek. Abi? Oh gitu. Oh ya. Cek. Enggak, itu Facebook aja. Cek. Sama Auzan bicara. Nah, jadi setelah itu Auzan tampil tapi pulang. Nah, namun setelah Auzan pulang ditumbuhkan semangat Auzan menghafal Quran. Nah, nggak apa-apa Auzan, ini masih permulaan. Abi udah bangga Auzan bisa tampil di situ. Nah, begitulah diberikan semangat. Auzan masih panjang perjalanan lagi. Nah, insya Allah di tahun berikutnya. Auzan masih berapa tahun? Masih 6 tahun. Udah nggak apa-apa, semangat aja menghafal Quran. Nah, karena kekalahan kita di awal itu kemenangan yang tertunda. Nanti ada Allah kasih lebih baik dari itu. Nah, setelah itu Auzan masuk ke sekolah dasar kelas 1. Pak, Auzan kan ini mau menghafal Quran, jadi bolehlah 3 hari saja Auzan masuk sekolah, 3 harinya libur. Misal Senin sampai Rabu, Senin sampai Kamis. Begitu loh Auzan bilang dahulu sama kepala sekolahnya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, dimaklumi. Namun ketika Auzan di kelas 1 SD itu, Auzan bukan bangga enggak, tapi ketika Auzan belajar itu Auzan cepat nangkap. Makanya ketika ujian Auzan itu sebentar aja selesai dan Auzan sudah menguasai ujian tersebut gitu kan. Nah, waktu ngambil raport Auzan itu dapatnya juara 2. Gak terima loh Auzan tadi, kok bisa loh Auzan dapat juara 2? Itu aja si kawan tuh aja sering nyontek. Pelajaran harian aja 70-80 nilainya. Pas ujian aja dia nyontek sama Auzan. Kok bisa lah pula dia juara 1 ya? Udahlah, gak mau kayak gitu. Iyalah Auzan kan sekolah aja masuknya seminggu 3 hari. Gimana pula absen Auzan aja berpuluh-puluh hari absen coba. Ya, itu syukur dikasih juara 2. Kalau bisa Auzan mesti dikasih juara pun biar tahu tuh anak-anak murid tuh nanti. Auzan nggak masuk sekolah dapat juara pula. Nah, yaudah kalau kayak gitu tahun depan Auzan nggak mau prepare sekolah. Akhirnya Auzan fokus untuk sekolah tadi. Benar ketika ujian ambil raport 2 semester itu Auzan dapat juara 1. Hafalan Auzan buyar. Udah nggak mikir hafalan. Nah itulah. Alhamdulillah ada jalannya kasih Allah. Di kelas 3 Auzan sudah homeschooling, belajar di rumah, dapat pelajaran dari sekolah, Auzan belajar di rumah, fokus menghafal. Nah, saat itu Auzan menghafalnya berubah lagi metodenya. Kalau tadi hanya mendengar, karena Auzan di usia 8 tahun sudah bisa menghafal, sudah bisa diberikan tanggung jawab. Nah, saat itu metodenya talaqi. Kalau tadi talqin, mendengar, kalau ini talaqi, memperdengarkan. Nah, ketika talaqi itu Auzan mau menghafal apa? Misalnya satu halaman dari atas sampai bawah. Itu biasanya Auzan itu menghafal dari jam 9 sampai jam 12 siang. Karena Auzan kan di rumah, nggak kemana-mana lagi. Diberikan waktu 3 jam menghafal 1 halaman ini. Nah, jadi Auzan itu sebelum menghafal, Auzan baca ayat tadi di depan Abi. Dibaca mana bacaan yang salah, mana berhentinya, mana mengulangnya. Itu namanya mentalaki. Nah, ustadz pondok ini sudah tahu.
Teman-teman juga kayak gitu kan? Kalau mau menghafal, pasti kita talaki dahulu kan? Agar apa? Supaya mana salah-salah tadi kita tahu. Nah, diberikan waktu 3 jam. Saat itu Auzan menghafalnya itu mengulang-ulang hafalan tadi. Ini pribadi Auzan, bukan mengajar Ustaz Ilham, enggak, ampun. Nah, jadi saat itu Auzan mengulangnya membaca tartil. Membaca tartil itu membaca dengan tenang. Auzan mau menghafal surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat pertama ketika menghafal tartil, berarti harus tenang, jangan buru-buru. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tenang kan? Setelah itu Auzan ulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Auzan ulang 10 kali dengan melihat mushaf. Ya teman-teman ya, melihat mushaf saja. Jangan kita terburu-buru. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa makin pusing kita nanti. Tenang aja dulu. Enggak dimarahin Ustaz Ilham, enggak. Yang penting kita lancar ya kan? Enggak ada dimarahin Ustaz Ilham itu. Yang penting kita membacanya, kita tanggung jawab, mau kita dapat enggak sudah dimaklumi. Yang penting tanggung jawab kita selesai. Yang penting kita menyelesaikannya dengan maksimal. Dibaca 10 kali, dibaca 20 kali sampai kita benar-benar hafal. Setelah hafal, lanjutlah ke wakaf berikutnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kata Allah, janganlah mempercepatkan lisan dan lidahmu untuk bisa menguasai hafalan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena nanti Al-Qur'an itu yang akan meletakkan di dadamu. Syaratnya apa? Kita harus tenang, baca Quran dengan tartil. Urusan kita dapat nggak dapatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai singkatnya itu di usia ke-10 tahun hafal Auzan 30 juz. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang bisa Auzan sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam berapa? 11.21. Nah, mengapa Auzan menghafal? Nah, mengapa Auzan mendapatkan motivasi menghafal Quran dan apa tujuan Auzan sebenarnya? Gitu kan? Gitu yang bisa terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya ketika kita menghafal Quran, kita menghafal kalamullah. Kita menghafal perkataannya Sang Pencipta alam. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah mukjizat yang paling mulia, yang paling hebat yang Allah turunkan. Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan yang sedang dikejar Fir'aun. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Segala macam mukjizat nabi-nabi. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup tapi masih hidup. Tapi kenapa para ulama bilang mukjizat terbesar Al-Quran? Karena Al-Quran sudah dicap Allah terjamin sampai akhir hayat. Apa poin tadi yang dibilang tadi? Ada di surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah mengatakan zikra? Kenapa Allah mengatakan zikir? Kenapa Allah nggak mengatakan Al-Quran sekalian? Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat kita. Zikir. Kita berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, tandanya kita berzikir. Kalau kita sering berzikir, hati kita tenang. Kenapa? Karena kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ada orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang ketika zikrillah, mengingat Allah. Al-Quran juga sebagai zikir. Jadi ketika kita ada gelisah, ketika kita gelisah di rumah, banyak masalah-masalah internal, baca Quran. Karena Al-Quran diturunkan Allah sebagai zikir. Kalau kita membaca zikir, kita mengingat Allah, hati kita tenang. Karena Allah sudah mengatakan orang yang beriman hatinya tenang ketika berzikir sama Allah SWT. Nah, Allah menurunkan zikir, wa inna lahu lahafizun, dan nanti Allah juga yang akan menjaga zikir tersebut.
Lewat siapa? Para penghafal Quran. Nah, tentunya pasti dari kita sangat inginlah memiliki anak-anak penghafal Quran. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Coba ini Ozan mau bilang, seandainya di hari ini, di jam ini, di menit ini, di detik ini, anak-anak keturunan kita semua menjadi penghafal Quran, senang gak kita sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita memiliki anak penghafal Quran, memiliki cucu keturunan penghafal Quran, bangga gak kita? Nah, bangga kita. Oh, ini anakku. Ozan lihat ini, anak ibu baru menghafal loh, tapi dia baru 1 juz. Bangga dia memiliki anak penghafal Quran. Memiliki anak penghafal Quran 1 juz, bangga. Apalagi 10 juz, apalagi 20 juz, apalagi 30 juz, bangga kita. Nah, yang kedua, kenapa Ozan mau menghafal Quran? Kenapa orang tua Ozan itu termotivasi menghafal Quran? Tentunya banyak keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan kepada Ozan dari Al-Quran ini. Keberkahan dunia dan akhirat. Keberkahan akhirat udah gak usah kita tanya lagi. Banyak dalil-dalil yang mengatakan keberkahan akhirat tersebut. Kita pernah mendengar orang yang membaca Quran maka nanti akan menjadikan Quran itu syafaat ketika nanti di hari akhir. Dalilnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran yang sering dibaca orang tersebut semasa hidup di dunia akan menjadi sahabatnya ketika nanti di hari akhir. Bapak Ibu sekalian, di hari akhir kita tidak bisa sama siapapun. Anak kita pergi, suami kita entah kemana, bapak juga, istri pergi, anak entah kemana. Kita sendiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Al-Quran yang sering kita baca di dunia menjadi sahabat kita. Nah, ketika kita di alam barzah, kita merasa sendirian, datang itu para Al-Quran tadi. Hei, apa kau mengenalku? Siapa kau? Kok berseri-seri wajahmu? Akulah Al-Quran dahulu yang sering kau baca ketika di dunia. Itu Al-Quran akan datang menjadi sahabatnya, yang sering membacanya saja akan datang menjadi syafaatnya. Nah, lagi kita pernah mendengar anak penghafal Quran akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Nah, itu kata Nabi. Nanti sahabat mengatakan, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Hum ahlul Qur'an wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an orang yang sering baca Qur'an, orang yang sering mentadabburi Qur'an, orang yang menghafal Qur'an, orang yang berdakwah di jalan Qur'an. Itu semua orang yang ahlul Qur'an. Nah, kalau kita menjadi keluarga Allah, wah, luar biasa udah hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita udah dianggap menjadi manusia yang mulia. Oke, kita di dunia ini gak dianggap siapapun, tapi Allah sudah mengatakan ini keluargaku. Bisa bayangkan kalau Sang Pencipta mengatakan ini keluargaku. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita ngadu sama Allah, itu gak lewat malaikat lagi. Udah Allah langsung, oh iya ini keluargaku, cepat catat apa yang dia mau. Nah, itulah kalau sudah menjadi keluarganya. Kita bisa memberikan contoh keluarga camat, keluarga bupati, keluarga gubernur terhormat, keluarga presiden. Ini keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lewat siapa? Lewat keturunan penghafal Quran. Keturunan kita, anak kita yang menghafal Quran, cucu kita yang menghafal Quran, keluarganya juga akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Nah, pernah kita lagi mendengar penghafal Quran akan memberikan 10 syafaat bagi keluarganya. Sering kita mendengar itu kan? Ada dalilnya. Man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Quran, fastazharahu wa hifzah, dan orang-orang yang menghafal Quran tadi, orang yang belajar Quran tadi berusaha supaya dia bisa menghafal Quran. Adkhalahu Allahul jannah, Allah memasukkannya ke dalam surganya. Wa syafa'ahu fi 'asyaratin min ahli baiti, dan Allah memberikan 10 syafaat bagi keluarga sang ahlul Quran ketika nanti di hari akhir. Kulluhum qad wajabat lahumun nar, yang mana keluarganya itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita memiliki anak-anak penghafal Quran. Kita pernah mendengar penghafal Quran diberikan mahkota kemuliaan, diberikan jubah kemuliaan.
Man qara'al Qur'an, siapa yang belajar Quran, wa ta'allamahu wa 'alima bih, dan dia berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu Al-Qur'an tersebut, ulbisa yaumal qiyamati tajam minan nur. Allah memberikan mahkota kemuliaan kepadanya, kepada kedua orang tuanya ketika nanti di hari akhir. Wa yuksa walidahu hullatain, dan orang tuanya diberikan jubah kemuliaan. La tuqawwamu bihimad dunya, yang mana orang tua tersebut gak pernah menemukan jubah ini ketika di dunia. Nah, fayakulan, muncul rasa penasaran orang tua tersebut. Maka mereka mengatakan sama Allah, bima kusina hadza ya Allah, dari mana kami mendapatkan ini ya Allah? Bi akhdhi waladikumal Qur'an, dari anakmu yang telah kau didik untuk cinta dengan Quran. Inilah dalil-dalil keberkahan ketika nanti kita di hari akhir. Ketika di dunia, tentunya kalau sudah Allah mengatakan ketika di hari akhir kita sudah mendapatkan keberkahan, dunia juga akan ikut. Azan tahu dari mana? Azan sendiri merasakan seperti itu. Azan bisa menceritakan ketika Azan di masa-masa menghafal dulu sering bilang gini, Bi, Azan kan dulu sering diundang maulid, diundang Isra Mi'raj, pulang malam, kadang kena hujan atau apalah. Azan bilang, kapanlah kita ya dikasih kendaraan yang bisa menuduhkan kita dari hujan. Azan kan ngafal Quran, Bi. Kenapa kok kayak keberkahan Al-Quran itu belum ada ya? Kata penghafal Quran itu berkah. Kata Habib Azan hafalnya baru berapa? Berapa hafalan Azan? 10 juz. Azan hafal 10 juz mintanya besar kali. Ya Allah juga nggak adil lah. Allah tahu mana yang serius, ya imbalannya juga serius. Azan main-main, usaha minta yang besar ya nggak bisa. Kalau azan sudah serius, nggak azan minta, Allah sendiri yang ngasih. Itulah azan kan. Kalau azan serius, nggak azan minta, Allah sendiri yang ngasih. Nah, semangat azan menghafal. Alhamdulillah di usia 10 tahun 2020 hafal 30 juz. 2021 mulai azan ikut musabaqah 30 juz tingkat provinsi Sumatera Utara. Saat itu dapat juara 1. Alhamdulillah, karena azan juara 1 naik ke level nasional. Saat itu nasional dilaga 34 provinsi. Azan mewakili Sumatera Utara. Saat itu tampil di Sofifi, Maluku Utara. Tampil di Maluku Utara, Azan menjadi peserta yang termuda. Karena imbang-imbangnya peserta-peserta yang lain 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun yang sudah kuliah. Ya kayak kakak ini, sudah kuliah, sudah berkeluarga, ya kan? Sudah memiliki anak bahkan tampil. Nah, saat itu Azan hanya bocah-bocah yang kelas 6 SD tapi semangat menghafal Quran. Nah, siapa yang bisa membayangi dari anak yang kelas 6 SD yang duduknya pun melancah kali kemana-mana, tapi saat tampil Azan bisa mendapatkan juara 1 saat itu. Itu kenapa? Al-Quran gak bisa ditebak mana yang sungguh-sungguh. Kalau Allah sudah mengatakan ini sungguh-sungguh. Nah, tadi Azan ingat kata Abi, kalau Azan sungguh-sungguh gak minta pun Allah kasih sendiri. Saat itu Azan tampil juara 1. Pulang dari saat itu Azan disambut mantan Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Dikasih Azan uang pembinaan 100 juta rupiah saat itu di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Ini kita membicarakan tentang yang kita lihat sajalah, materialistis. Kalau keberkahan-keberkahan yang tak terasa banyak sekali. Nah, ini kita lihat saja. Saat itu 6 bulan kemudian, tahun 2022 bulan Maret, tampil lagi musabaqah nasional. Saat itu di Jakarta yang diadakan kedutaan Arab Saudi. Tampil Azan mengikuti 30 juz. Alhamdulillah juara 1 lagi. Pulang dari sana dikasih uang pembinaan 60 juta rupiah. 6 bulan kemudian, itulah bulan September tahun 2022, Azan tampil ke Arab Saudi. Alhamdulillah saat itu ada 50 peserta yang bertanding dari 50 negara. Azan mewakili Indonesia, alhamdulillah dengan izin Allah mendapatkan juara 2 saat itu. Bahkan saat itu Bapak Ibu sekalian kalau lihat video Azan bisa lihat kan, Azan itu saat itu lagi peralihan suara. Berat kali suara Azan saat itu. Azan tampilnya jam 12 malam, peserta terakhir. Jadi banyak cobaan-cobaan yang diberikan panitia Arab Saudi itu. Nah, saat itu Azan tampil malam, ya kata Abi, Azan semangat aja lah ya. Abi tahu ini udah waktu Azan jam tidur. Azan menghafal sekalipun nggak pernah Azan tidur jam 12 malam. Apalagi sampai baca Quran di sini.
tapi nggak apa semangat. Kalau tahun-tahun sebelumnya Auzan menonton orang, sekarang Auzan ditonton orang. Jadi semangat, berikan yang terbaik sama orang. Nah, semangat aja Auzan. Auzan nggak mikir menang enggaknya, itu urusan Allah. Semangat aja. Alhamdulillah dapat juara 2. Pulang dari sana dikasihlah hadiah 750 juta dari Arab Saudi. Pulang dari sana disambut sama Bapak Idi Rahmayadi tadi lagi. Auzan kemarin umroh nggak ke Arab Saudi? Umroh Pak. Tapi sama Abi aja ya, berdua ya? Iya. Umi nggak ikut? Enggak. Yaudah baliklah lagi bertiga. Nanti Bapak bayarin umroh gratis. Nah, itulah kita membicarakan tentang keberkahan-keberkahan di dunia yang kita lihat saja saat ini, yang Auzan rasakan. Makanya saat ini juga Auzan membangun pondok tahfiz Quran. Bapak Ibu sekalian, Auzan saat ini membangun pondok tahfiz di kampung Auzan itu. Ada sekitar 80% untuk udah pembangunannya. Ini untuk apa? Ini untuk menjadikan amal jariah bagi kita. Nah, Auzan dapat dari Quran, Auzan kembalikan ke Quran. Karena memang cita-cita keluarga Auzan, kalau Auzan udah dapat rezeki dari Allah, Auzan sudah menjadi penghafal 30 juz, sudah mendapatkan ilmu, maka Auzan wajib mensalurkan ilmu tersebut. Bagaimana caranya? Mengajar anak-anak tahfiz, mengajar anak-anak menghafal Quran. Mereka menghafal di situ, menghafal di pondok pesantren Auzan. Mereka menjadi penghafal Quran 30 juz. Maaf, keluarga Auzan berpulang ke rahmatullah. Auzan nanti pulang ke rahmatullah. Bacaan-bacaan mereka tadi yang sudah Auzan ajar, sudah keluarga Auzan ajarkan, itu menjadi amal jariah yang mengalir walaupun sang pemiliknya sudah meninggal dunia. Itulah yang kita harapkan. Inilah makanya Auzan melihat pengajar, pengasuh, anak-anak yang mondok pesantren, mulia mereka ini Bapak Ibu sekalian. Karena mereka ini keluarganya Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Manusia enggak memuliakan teman-teman enggak apa-apa, tapi Allah sudah memuliakan. Semangat aja kita. Kalau kita sudah menghafal, kita sudah serius, urusan bisa enggak bisa itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita serius, kita memang udah yakin, pasti dikasih Allah. Nah, nih gurunya juga dapat amal jariah nanti. Mereka bisa hafal Quran dari siapa? Dari gurunya. Nah, gurunya tadi mengajarkan kebaikan. Mau dimanapun guru tersebut, tapi anak-anak tadi membaca Quran. Selama mereka membaca Quran dari ilmu gurunya, mereka mendapatkan amal jariah. Ini dari guru, dari orang-orang dicintai. Bagaimana kalau kita sendiri memiliki anak penghafal Quran? Inilah yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali keberkahan-keberkahan ketika kita menghafal Quran. Jadi kalau seandainya anak aku udah besar, udah nggak bisa menghafal Quran lagi, udah berkeluarga, cucuku nggak bisa, siapapun lah orang yang dicintai, kita mencintai Quran, kita mencintai orang yang menghafal Quran, kita mendapatkan keberkahan tersebut. Karena nanti penghafal Quran Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau masuk sebelum orang disayanginya tadi masuk semua. Ini ada dalilnya. Ya hafizal Quran, kata Allah, wahai para penghafal Quran, wadkhulul jannati, masuk ke surgaku. Apa kata penghafal Quran itu? La, gak akan. Wallah, demi engkau ya Allah, lan adkhulal jannati hatta yumdidni sa'ati ahibba fi hifdzil Qur'ani fid dunya. Aku gak akan mau masuk ke surgamu ini, walaupun surgamu yang enak dan luar biasa ini, sebelum orang-orang yang kucintai di dunia juga ikut bersamaku masuk ke dalamnya. Anak-anak penghafal Quran akan menunggu di gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita disambut oleh anak-anak dan cucu-cucu kita yang menghafal Quran. Insyaallah dengan Al-Quran menyelamatkan mereka semua dari benteng-benteng maksiat. Makanya pesantren-pesantren, orang-orang yang menghafal Quran, mereka inilah yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran sudah tertanam di diri mereka, mereka mau melakukan maksiat pun enggak berani. Oh, aku menghafal Quran, nanti Al-Quran enggak akan masuk ke diriku. Sehingga muncul rasa-rasa takut dia untuk bermaksiat, akan menjaga mereka untuk melindungi dirinya, dan Allah pasti melindungi mereka karena mereka penghafal Quran, mereka keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa saya sampaikan. Apalagi ini sesi selanjutnya Ustaz? Penjawab.